Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Let's Talk. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan senang sekali malam ini saya Renvi kembali menemani teman-teman semua dalam live Instagram Let's Talk yang pada hari ini merupakan edisi ke-43 spesial Hari Anak Nasional 2022. Selamat malam buat teman-teman yang baru saja bergabung ya. Karena masih dalam rangka peringatan Hari Anak yang jatuh di setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya, maka tema live Instagram Let's Talk malam ini adalah pemenuhan dan perlindungan hak anak, pembelajaran dari Aceh. Nah, guest kita malam hari ini adalah seorang aktivis hak anak di Aceh yang segera akan bergabung bersama kita semua. Oke, saya akan coba mengundang Bang Taufik ya untuk bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya mewakili Let's Talk saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2022. Semoga anak-anak Indonesia tercinta bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi terbaik yang mereka miliki, dan semoga mereka semua juga bebas dari segala diskriminasi dan segala bentuk kekerasan. Oke, saya akan coba mengundang Bang Taufik ya. Oke, Bang Taufik, saya sudah mengundang Bang Taufik. Jadi Bang Taufik silahkan mengaccept atau menerima undangan dari saya ya Bang. Tinggal klik aja gitu. Alright. Halo Bang, selamat malam. Sepertinya kameranya masih menghadap ke tempat yang kurang tepat. Oke, sekarang sudah. Selamat malam Ya, Bang Taufik. malam. Ya, makasih ya, baru bisa bergabung. Mohon maaf telat ya. Apa kabar Bang? Sehat? Baik, baik Mbak Revi, sehat. Oke, nah malam ini teman-teman, saya ingin menyapa semua yang sudah bergabung bersama kami dalam rangka edisi spesial Live Instagram Live Talk ya, edisi ke-43 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2022. Dan malam ini saya sudah kedatangan tamu, seorang aktivis hak anak di Aceh yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai saya malam ini ya. Jadi kita santai aja Bang Taufik, akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan jadi poin diskusi kita, dan mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengambil manfaat dari live Instagram kita malam ini. Nah, teman-teman semua, tapi sebelum saya mulai untuk ngobrol dengan Bang Taufik, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu ya. Nama lengkapnya adalah Bang Taufik Rizwan Alubili, benar ya Bang ya? Ya, ya, kasih. Beliau adalah seorang aktivis hak anak di Aceh, kelahiran Melaboh tahun 1980, beralamat di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Dan Bang Taufik ini juga memiliki banyak sekali pengalaman terkait advokasi pemenuhan dan juga perlindungan hak anak, terutama di Aceh dan juga di tingkat nasional ya. Bang Taufik pernah menjabat sebagai koordinator Children Center yang merupakan kerjasama Muhammadiyah dengan UNICEF. Ya, ini pasca tsunami Aceh waktu itu di KW 16 di tahun 2005 hingga 2007. Kemudian juga pendamping program dan sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kerjasama UNFPA dan Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Bang Taufik juga merupakan pendiri dan staf advokasi kebijakan publik pada Lembaga Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak LKPPA Aceh Barat. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengorganisasian Masyarakat pada Relawan Perempuan dan Anak atau RPUK Aceh ya, dan juga sebagai Gender Mainstreaming Officer Logika 2 Aus 8, asistensi layanan P2TP2A, pengembangan puskesmas mampu tata laksana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di 6 kabupaten kota di Aceh.
Kemudian juga Bang Taufik pernah menjabat sebagai koordinator Yayasan Pulih Aceh dalam program Women Peace and Security bersama UN Women di Aceh Selatan. Dan yang terbaru-terbaru nih, Bang Taufik juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah The Puliher Institute dan Pulih Aceh dalam program mandiri untuk proses belajar bersama dengan kelompok muda. Dan saat ini, Bang Taufik merupakan Direktur Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak, selain sebagai pendirinya, ya. Dan senang sekali Bang Taufik malam ini sudah bergabung bersama Live Instagram Live Talk. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih. Ya, dan saya juga ingin menyapa teman-teman semua yang sudah bergabung bersama live Instagram Live Talk malam hari ini untuk berinteraksi bersama kami. Nanti boleh silahkan ya tuliskan pertanyaan teman-teman kalau ada, kemudian juga mungkin respon terhadap topik yang kita perbincangkan malam hari ini, yaitu pemenuhan dan perlindungan hak anak pembelajaran dari Aceh. Ya, dan seperti kita ketahui teman-teman, di tanggal 23 Juli kemarin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan baru saja memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota layak anak, ya. Dan saya lihat juga di banyak kabupaten kota mengalami peningkatan, ya, jumlah kabupaten kota yang sudah mendapatkan predikat-predikat kabupaten kota layak anak. Dan bagaimana dengan Aceh? Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan Bang Taufik seputar pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ya, oke. Bang, kalau boleh kami tahu ya Bang ya, sejauh mana sih hak anak itu menjadi isu publik dan menjadi perhatian masyarakat di Aceh? Ada gangguan ya, Pak? Nggak dengar suaranya. Halo? Halo? Nah, suara saya kecil, Bang? Halo ya. Suaranya hilang ya? Halo? Enggak, suara Abang terdengar jelas. Teman-teman boleh kasih respon suara saya dan Bang Taufik gimana? Terdengar jelas atau enggak? Ini baru dengar, Pak. Baru kedengaran ya? Ya, Ya, halo. baru dengar ya. Oke, Bang. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama live Instagram Live malam hari ini. Ya, ini udah mulai. Ada gangguan lagi ya? Nggak ada, mungkin malah headsetnya ya Bang ya? Oh gitu ya? Boleh dicoba lagi? Suara saya terdengar nggak Bang? Ya, ini udah bagus. Udah bagus? Oke. Sudah. Oke Bang, untuk pertama, sejauh mana sih Bang hak-hak anak menjadi isu publik dan menjadi perhatian masyarakat di Aceh Bang? Terima kasih buat teman-teman yang lain, Mbak Ira, Mbak Levi yang sudah mengajak kami untuk berbagi dan diskusi di sini. Secara umum, isu hak anak untuk Aceh sudah mendapat perhatian ya, apalagi terkait dengan banyaknya persoalan, kasus-kasus yang muncul, baik di kalau dulu ada banyak kasus yang mungkin disembunyikan, tapi sekarang kasus-kasus kesadaran masyarakat itu sudah mulai tumbuh, jadi ada banyak kasus yang mulai muncul ke permukaan ya, dan respon aparatur desa yang cepat di sebagian tempat ini juga membantu kasus-kasus ini mencuat yang tadinya itu berada di lapisan paling bawah seperti gunung es ya. Dan ini walaupun kita sadar bahwa belum semua kasus itu terangkat ke atas ya, tapi paling tidak yang tadinya kasus-kasus hanya terjadi di pinggiran kota, di pusat-pusat kabupaten kota itu yang sempat melaporkan, tapi sekarang ada banyak kasus-kasus yang dari desa pun sudah mulai terangkat. Nah ini saya kira menjadi respon baik dari masyarakat yang sudah terpapar bentuk-bentuk kekerasan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita.
Oke. Berarti memang saat ini permasalahan hak anak itu sudah mulai menjadi permasalahan yang cukup mendapatkan perhatian serius ya Bang ya di Aceh ya. Tapi bagaimana dengan political will pemerintah daerah sendiri Bang? Apakah sudah kuat? Ya? Terutama merata mengingat di Aceh sendiri kan juga punya luas wilayah yang sangat luas, kemudian punya banyak kabupaten kota. Seperti apa bentuk political will yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah? Uh, Memang secara umum itu masih lemah ya. Itu bisa terlihat di dalam dukungan kebijakan, program, anggaran yang berpihak untuk kepentingan terbaik bagi anak ya. Uh, ini memang masih terkesan bahwa urusan pelindungan perempuan dan pemenuhan dan hak anak itu masih menjadi leading sektornya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belum menjadi mainstream bagi dinas instansi terkait, apalagi pelibatan stakeholder yang ada di Aceh ya. Jadi ketika dan itu terlihat misalnya respon-respon ke publik ketika tingginya kasus yang mencuat di kabupaten kota itu cenderung seakan-akan ini adalah bentuk kegagalan dinas pemberdayaan perempuan dan cenderung memberikan kesan seakan-akan dinas pemberdayaan perempuan ataupun badan ataupun biro yang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak inilah yang tidak maksimal bekerja. Di sisi lain dukungan anggaran, dukungan politik dan kebijakan lembaga ini bisa maksimal juga lemah. Nah, halo, suara saya masih terdengar? Kedengaran Bang? Ya. Nah, itu saya kira di beberapa tempat belum di seluruh kabupaten kota itu memiliki kebijakan khusus terkait dengan pelindungan anak. Ya. Nah, ini juga menjadi perhatian dan usaha yang kuat ya terkait dengan pemajuan pelindungan anak di Aceh. Nah, peluangnya tetap ada ya. Kemarin isu KLA ini ternyata menjadi peluang baik karena kabupaten kota walaupun orientasinya itu ke perhargaan, tetapi paling tidak mereka sudah mulai membuka untuk kita jadikan pintu masuk bagaimana memberikan konsep yang benar dalam memahami pemenuhan hak anak dan pelindungan anak ya. Jadi KLA ini secara ada positif ada negatif. Secara positifnya menjadi peluang untuk kabupaten kota untuk belajar lebih banyak bagaimana memenuhi hak-hak anak sesuai dengan mandat konvensi hak anak ya. Di sisi lain memang kita punya tantangan yang berat yaitu kemauan untuk mendapatkan penghargaan KLA itu masih sebatas ya pengumpulan dokumen ya kiat-kiat ya ingin mendapatkan penghargaan ya. Ya kira Berarti paling ya, secara umum ya secara umum mulai tumbuh, tapi memang kita sadari masih banyak tantangan yang harus dikuatkan di kabupaten kota. Karena di kabupaten kota ini juga secara anggaran, secara dukungan kebijakan, secara kelembagaan ya, terutama lembaga-lembaga yang mestinya mendapat perhatian khusus seperti tersedianya layanan perlindungan perempuan dan anak, dan ini juga belum ada di seluruh kabupaten kota. Oke, berarti memang KLA bisa Kabupaten Kota Layak Anak itu juga bisa dijadikan pintu masuk ya Bang ya untuk menggugah political will para pemerintah daerah ya paling tidak gitu ya. Meskipun saat ini kebanyakan pemerintah daerah juga masih memenuhi syarat-syarat formal saja gitu ya untuk menjadikan sebuah kota atau kabupatennya itu sebagai kota kabupaten layak anak, tapi memang cukup mampu memberikan peluang dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di kabupaten kota gitu. Oke. Nah, Bang, kalau di banyak wilayah di Indonesia kasus-kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada anak gitu, Bang. Kalau untuk
di Aceh sendiri, Bang, apakah ada kasus-kasus khas di Aceh yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia? Dan kalau kebanyakannya, kasus apa saja, Bang, yang bisa dikaitkan dengan pelanggaran hak anak di Aceh? Eh, Baik, untuk kasus kekerasan, kasus permasalahan anak yang ada di Aceh itu sangat beragam dan kompleks juga, Mbak Revi ya. Dan angka kekerasan seksual terhadap anak itu tetap menjadi kasus yang paling banyak diterima di layanan di tahun ini saja. Itu rilis yang disampaikan oleh Dinas PPPA melalui data simponinya itu hampir mencapai 600-an ya. Nah, ini memang butuh perhatian yang sangat kuat. Belum lagi penegakan hukum yang masih sangat lemah, apalagi ditambah dualisme penerapan hukum yang condong menggunakan aturan dan kanun di daerah, sehingga hampir dipastikan hak-hak anak itu terabaikan. Ya, eh, kasus lain masih ditemui, misalnya angka perkawinan di usia anak itu juga masih sangat tinggi. Nah, ini juga terus pemerintah belum memiliki satu kebijakan khusus terkait dengan itu, dan setiap tahunnya angka tersebut belum dapat diturunkan ya. Eh, dan juga anak yang berada di jalan atau berada di tempat-tempat yang tidak layak juga masih sangat tinggi. Nah, ini juga diikuti dengan angka kemiskinan yang ada di Aceh juga cukup lumayan tinggi ya. Eh, Terus kasus kekerasan baik fisik, psikis ya, bullying di lingkup pendidikan juga ini masih sangat tinggi, dan sebahagian besar sekolah-sekolah kita belum memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan terkait dengan praktek bullying yang sangat tinggi di lembaga-lembaga pendidikan. Kasus-kasus itu mencuat terutama di daerah-daerah boarding school, bahkan di lembaga pendidikan keagamaan seperti daya dan pesantren. Bahkan ada kasus-kasus yang pelakunya itu juga dari lembaga ataupun yang memiliki otoritas keagamaan yang berada di lembaga tersebut. Nah, secara umumnya sangat beragam, Mbak, dan angkanya terus bertambah. Kalau dibandingkan dengan angka survei nasional, ya, sebenarnya ada banyak kasus yang belum dilaporkan ya. Kalau layanan-layanan yang ada ini masih terbatas untuk membongkar akar ataupun kasus-kasus yang ada di masyarakat itu masih mendap, belum terlaporkan ke layanan-layanan yang ada. Nah, kita contoh misalnya kita masih mendapatkan angka yang sangat kecil di kabupaten-kabupaten yang seharusnya kita tahu di sana kompleksitas permasalahan isu anak itu sangat banyak, tetapi kasus yang terlaporkan ataupun yang dilaporkan yang masuk di layanan pengaduan itu baru ada 2 atau 3 kasus. Tapi di masyarakat itu kompleksitasnya itu banyak sekali. Tapi masih sedikit yang datang ke layanan pengaduan. Oke, berarti hampir sama ya, Bang, ya, di mana-mana juga kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, memang seperti fenomena gunung es ya, Bang, ya, yang terlaporkan Iya, itu belum tentu jumlah yang memang terjadi gitu ya. Dan PR kita benar-benar. semua untuk mendorong kasus-kasus kekerasan untuk dilaporkan dan bagaimana mencegah kasus kekerasan ini terjadi. Baik, tadi Bang Taufik juga menyebutkan bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, kemudian juga banyak eh, kasus-kasus perkawinan anak yang terjadi, kemudian juga ada kasus-kasus pekerja anak yang merupakan
kalau nggak salah di klaster anak yang membutuhkan perlindungan khusus semua itu Bang ya, berarti mendapatkan um, perlakuan dan juga memiliki hak khusus yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada gitu. Nah Bang, tapi kalau di Aceh sendiri kan dinilai sangat kuat Bang, menerapkan syariat Islam ya sebagai pegangan hidup gitu. Dan bukan hanya dalam masalah keagamaan saja, tapi juga masalah-masalah terkait dengan masalah sosial gitu. Aceh secara formal juga sudah menerapkan syariat Islam. Bagaimana kondisi ini kemudian memberikan peluang bagi pemenuhan dan juga perlindungan hak anak di Aceh, dan apakah penerapan syariat Islam ini juga menjadikan tantangan dalam pemenuhan hak anak di Aceh, Bang? Ya, bisa dikatakan secara umum pemenuhan dan pelindungan anak di Aceh mengalami tantangan yang lumayan berat ya dibandingkan dengan daerah lain, karena penerapan syariat Islam di Aceh itu masih dalam sudut pandang pendekatan hukuman cambuk ya. Jadi belum dijadikan spirit nilai dalam membangun, karena aturan-aturan yang dimunculkan itu baru pendekatan-pendekatan sanksi pidana jenayah, belum syariat Islam belum mampu menghadirkan sumber nilai yang seharusnya menjadi peluang baik dalam membangun sistem bagaimana upaya pencegahan, pemenuhan hak dasar terhadap setiap orang ya, menghargai kesetaraan dan keadilan ya. Nah, jadi pendekatannya itu masih sebatas pendekatan ancaman pidana misalnya. Nah, belum lagi terkait dengan aturan yang dimiliki juga itu justru mengkebiri hak-hak dasar korban yang mestinya dia secara hukum positif nasional sebetulnya sudah baik ya, justru hadirnya contoh kanun jenayah ya yang terkait dengan pasal-pasal terkait dengan permasalahan hak anak, justru ini mengkebiri hak-hak anak. Nah, dan kita sedang melakukan upaya advokasi ke arah sana supaya pasal-pasal terkait yang mengkebiri hak-hak dasar anak ini bisa direvisi atau dicabut ya. Memang jadi tantangannya juga berat karena ketika kita bicara soal hak-hak dasar ini selalu ketika kita mengkritisi kanun-kanun yang bernuansa syariah, selalu ada anggapan seakan-akan kita bertentangan dengan nilai syariah, padahal kita ingin menghadirkan konsep yang lebih syar'i ya, yang lebih manusiawi, yang lebih berkeadilan, berkesetaraan dalam memperbaiki sistem nilai syariah itu sendiri ya. Nah, ini yang belum bisa ditangkap oleh publik. Jadi ketika kita mengkritisi pasal-pasal terkait dengan kanun jenayah, langsung ada anggapan ke kita seakan-akan kita ini orang yang menolak syariat Islam. Padahal justru advokasi kita ingin memperkuat syariat Islam itu dengan substansi keadilan dan kesetaraan yang semestinya dijamin lewat sistem hukum yang ada di Aceh. Jadi rupanya penerapan dualisme hukum ini juga membuat pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak itu jadi agak sulit gitu ya palingnya dipenuhi karena masih banyak juga konen-konen yang kemudian dianggap masih belum berpihak pada pemenuhan dan perlindungan hak anak ya khususnya ya Bang ya. Oke, nah Bang, kalau tadi kita bicara soal penerapan syariat Islam di Aceh gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa selain penerapan syariat Islam, masyarakat Aceh itu juga sangat kuat dalam menerapkan atau menjalankan tata cara hidup secara adat gitu. Dan apakah banyak Bang persoalan-persoalan dalam masyarakat yang diselesaikan melalui jalur adat ini gitu. Bagaimana hal ini kemudian menjadi hambatan dan juga tantangan
bagi pemenuhan dan juga perlindungan hak anak di Aceh? Oh ya, praktek baik dari nilai-nilai kebudayaan yang ada itu sebenarnya bisa dijadikan sumber positif di dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ya. Nah di Aceh kita sebenarnya sudah ada kanun atau bahasa lain perda ya terkait dengan penyelesaian perkara ringan yang mengedepankan pendekatan adat budaya yang ada di Aceh. Misalnya ada aturan yang menjelaskan 18 perkara terkait permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal itu diselesaikan dengan pendekatan adat istiadat yang ada di sana. Nah, ini menjadi peluang yang baik ya, tapi memang belum semua daerah memahami konsep dasar ini sehingga aturan-aturan yang mestinya merujuk kepada kanun adat istiadat yang telah disahkan ini itu masih sangat jauh ya. Masih menggunakan praktek-praktek pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dengan pola-pola yang belum menghargai martabat kemanusiaan. Nah, contoh misalnya kasus-kasus penghakiman massal ya, nah, itu masih kita temukan di masyarakat ya. Salah satu kasus yang terakhir kami dampingi itu adalah ada seorang anak yang diduga mengambil celengan masjid ya, lalu diperlakukan secara tidak manusiawi, diikat bahkan disiksa. Nah, ketika kita mendampingi itu punya tantangan berat juga. Nah, tapi dengan menggunakan jaringan tokoh-tokoh adat, jadi sedikit advokasi kita membantu ya. Nah, ternyata di dalam konsep adab yang sudah disahkan itu justru lebih mengedepankan pendekatan menghargai martabat kemanusiaan ya. Nah, tapi memang masih kita temukan praktek-praktek buruk di masyarakat yang belum bersendikan nilai-nilai adat yang ada di Aceh. Oke, berarti memang di satu sisi ada peluang untuk menggunakan adat istiadat ini sebagai alat ya Bang ya untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak anak, tetapi juga itu belum merata di semua wilayah di Aceh. Tapi tadi saya mencatat bahwa ada 18 perkara yang bisa diselesaikan dengan pendekatan adat istiadat di sana ya, tapi perkaranya perkara ringan gitu Bang. Bagaimana dengan perkara-perkara berat Bang, seperti misalnya kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya masih keluarga gitu, atau pelakunya juga orang-orang yang punya posisi penting di masyarakat gitu, apakah juga seringkali Abang jumpai penyelesaiannya dilakukan secara damai gitu ya Bang ya, atas nama adat istiadat ini gitu. Ya, itu yang kita benar Mbak Revi ya. Jadi sebahagian besar kita masih menghadapi tantangan seperti Mbak Revi sampaikan ya. Di banyak kasus kekerasan, bahkan banyak kekerasan seksual, kadang-kadang salah menggunakan pendekatan kanun ini karena ketika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas, karena dianggap dikasih peluang untuk menggunakan kanun ini, justru itu menjadi masalah baru. Contoh kasus kekerasan seksual, supaya aibnya nggak dianggap tidak mencuat, ya, lalu si korban dikawinkan dengan si pelaku. Nah ini kan satu bentuk kejahatan atas nama sistem adat. Tapi sebenarnya itu bukan menggunakan
sistem adat, tapi mengatasnamakan kanun tersebut yang secara salah. Itu yang saya katakan tadi, belum semua aparatur desa mendapatkan pemahaman yang baik terkait dengan penerapan kanun adat istiadat yang mestinya lebih menghormati dan menghargai nilai kemanusiaan. Contoh misalnya salah satu perkara yang diatur di dalam kanun 8 tahun 2009 ini adalah perselisihan dalam rumah tangga ya. Jadi perselisihan dalam rumah tangga inilah yang menjadi kewenangan desa untuk mengambil langkah-langkah baik ya supaya tidak perselisihan ini tidak berdampak di dalam tindak pidana. Tapi ketika sudah masuk unsur pidana, maka itu mau tidak mau harus desa dengan menggunakan mekanisme kanun ini itu memiliki kekuatan untuk merefer kasusnya ke layanan. Karena ini terkait dengan perlindungan ya. Nah, jadi sebenarnya kanunnya sudah bicara seperti itu supaya ini direfer supaya mendapatkan perlindungan, penanganan, pelayanan yang lebih lanjut. Tapi ada sebahagian yang belum memahami konsepnya dengan baik, lalu menggunakan kanun ini walaupun mengalami KDRT, tapi menggunakan kanun ini. Nah ini yang tadi yang kita masih punya tantangan berat memang. Dan belum semua daerah juga memiliki program kegiatan bagaimana kanun ini dijadikan peluang di dalam penanganan penyelesaian di tingkat desa. Nah sehingga kita masih temukan ada banyak praktek-praktek kekerasan yang dilapisi lewat kanun ini, justru itu melanggengkan, mempermanenkan persoalan di masyarakat kita. Oke, baik. Paling tidak kita dapat gambaran bagaimana situasi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Aceh gitu ya Bang ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Bang Taufik merupakan pendiri Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak atau KAPH ya, KAPHA. Bisa cerita sedikit Bang tentang KAPH ini Bang? Bagaimana sih proses terbentuknya dan sejak kapan? Kemudian kenapa perlu membentuk KAPH ini dan siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukannya Bang? Awalnya kita bekerja dengan lembaga-lembaga yang ada. KAPH ini sebenarnya masih belum melembaga, tapi masih menjadi jaringan, ya. Karena yang terlibat di sana juga para teman-teman yang selama ini bekerja di isu-isu pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sebagian besar didirikan oleh kawan-kawan alumni Incident Center di pasca tsunami, ya. Jadi ada sebagian yang masih sudah membuat lembaga baru dan sebagian yang sudah bekerja di sektor swasta maupun negeri, tapi secara personal masih memiliki komitmen terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Lalu awalnya kita gunakan koalisi ini sebagai alat advokasi kita, terutama terkait ketika pembahasan kanun jinayah, ya, kami merasa ada pasal-pasal yang menurut kami perlu diadvokasi supaya tidak menjadi satu sistem hukum yang mencederai hak-hak anak. Nah, salah satu contoh pasal misalnya kita masih misalnya pasal 72 ya, ada terkait yang ada di dalam kanun jinayah itu dalam perbuatan jarimah. Nah, perbuatan jarimah itu diterangkan di pasal sebelumnya, ya. Salah satu praktek jarimah itu adalah pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Nah, itu diatur di dalam jinayah ini, tapi pendekatan penyelesaiannya masih menggunakan jinayah, tidak dikembalikan ke undang-undang. Kenapa tidak dikembalikan ke undang-undang? Karena ada pasal 72 yang menjelaskan dalam perbuatan jarimah diatur dalam kanun ini,
juga diatur dalam kitab hukum pidana ataupun undang-undang lainnya, maka yang berlaku itu adalah kanun. Jadi tidak dikuatkan, seharusnya dibuka ruang selain kanun juga memberi peluang supaya ancaman pidana dalam undang-undang perlindungan anak itu juga dipakai, tapi nggak dipakai, sehingga para pelaku kekerasan seksual di Aceh itu masih sulit dijerat ya, apalagi mereka pasca putusan kadang-kadang hanya dapat ancaman cambuk lalu lepas, sementara korban tidak tangani dengan baik. Nah inilah kerja panjang kita yang saya kira membutuhkan dukungan stakeholder ya, karena kalau hanya kita yang masuk dan bersuara lalu ada tuduhan seakan-akan kita ini tidak berpihak kepada Federasi Islam. Jadi strateginya diubah ya, kita membangun kekuatan-kekuatan di komunitas, di jaringan, di masyarakat, di pemerintahan, bagaimana sebenarnya untuk memberikan kepastian pemenuhan hak anak berkeadilan. Jadi, nah sekarang itu sudah mulai tumbuh ya, ternyata banyak masyarakat mulai menyadari bahwa ada masalah di kanun kita ya. Bahkan ini sudah masuk ke pembahasan DPR ya, dan DPR juga sudah mulai cerdas membaca pasal yang bermasalah ini. Jadi kita dorong ada 2 pasal ini dicabut ya, dan saya dengar saat ini memang lagi roadshow untuk 2 pasal ini dapat rekomendasi untuk dicabut. Tapi juga tentu kita masih memiliki tantangan, ada kelompok lain ya yang mereka sebenarnya tidak memahami, tidak membaca, tapi sebenarnya ketika berdialog dan ketika kita bantu cara membacanya itu baru mereka tahu, oh ya ada pasal yang bermasalah. Tapi ketika nggak ketemu, mereka hanya mendengar bahwa wah ini aktivis anak ini menolak, jadi langsung dianggap menolak penerapan Islam. Nah, sebenarnya karena soal bagaimana cara membacanya saja masyarakat nggak paham. Jadi kalau mereka dibantu cara membacanya, saya yakin pasti semua orang di sini akan bersama-sama untuk merekomendasi pasal yang bermasalah ini segera dicabut. Berarti salah satu capaian ya dari KK ini sejauh ini adalah membuka mata masyarakat agar lebih aware terhadap kanen-kanen yang bermasalah ya Bang ya, terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak ini. Tadi saya juga sepakat sama Bang Taufik bahwa perlindungan anak itu bukan hanya kerja satu pihak, tapi butuh sinergi banyak pihak dalam memastikan bahwa perlindungan anak ini tercapai. Tapi bagaimana Bang? Tadi kan kebanyakan teman-teman di KK ini, di jaringan ini adalah alumni-alumni Children Center gitu ya Bang ya, yang sudah tersebar kemana-mana, sudah bekerja di tempat lain dan lainnya gitu. Apakah juga KK ini membangun atau berjaring dengan organisasi-organisasi lokal lain Bang, yang memang punya concern, fokus yang sama dengan KK, sehingga kampanye tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Aceh ini bisa menjadi agenda bersama, tidak hanya jadi agendanya KK saja gitu. Ya, selama ini memang karena sumber daya yang dimiliki oleh koalisi ini sangat terbatas ya, karena kita masih mandiri Mbak, jadi masih swadaya. Jadi salah satu karena kebetulan yang berada di sini teman-teman yang memang punya pengalaman yang cukup baik di bidang perlindungan pemenuhan anak. Salah satu peluang yang kita ambil itu adalah berjejaring dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk dengan pemerintah ya, sehingga sumber daya yang kita punya itu bisa bersinergi dengan jaringan dan lembaga di pemerintah. Nah, kami kebanyakan Mbak, jadi secara personal itu menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga lain.
Ya, jadi lembaga lain itu punya program, jadi kami masuk ke wilayah programnya lembaga-lembaga lain karena kami hampir tidak punya program khusus kecuali mendampingi desa PATBM ya, desa-desa yang kita rintis, kita perkuat dengan konsep pendekatan pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Nah, tentu ini juga menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh desa, karena kita tidak punya sumber daya yang untuk membantu secara finansial, secara materi kita nggak punya, tapi secara konsep kita bisa dijadikan kawan diskusi. Nah, makanya selama ini kami lebih banyak menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan lebih banyak menjadi teman diskusi, dan melalui mekanisme KLA ini juga kami dijadikan salah satu lembaga pendamping untuk membantu mewujudkan kabupaten kota layak anak. Jadi kerja-kerja kita lebih ke sana, Mbak. Jadi misalnya ada kawan-kawan yang memiliki punya sebagian besar itu sudah bergabung di UPTD, ya. Jadi alumni sekolah kita itu ya kita dorong untuk menjadi relawan di P2T P2A di UPTD ya. Jadi sehingga kita dapat akses informasi dan juga bisa membackup kerja-kerja secara swadaya. Jadi KAPA ini hampir tidak punya program, bisa dikatakan demikian, Mbak. Jadi memang kekuatannya itu di jaringan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki jaringan dan lembaga, termasuk lembaga pemerintah. Oke, baik Bang Taufik. Menarik tadi Bang ya bahwa ternyata KAPA juga sudah mendorong dan juga mendampingi ya teman-teman kader dan aktivis PATBM gitu, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang kita semua tahu bahwa perannya, tugasnya adalah melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak dan juga melakukan respon cepat terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka gitu, terutama di level desa. Nah, biasanya kan kalau PATBM ini sendiri dibentuk melalui SK Kepala Desa ya, gitu. Iya, benar. Dan sejauh ini salah satu tantangan terbesar mereka adalah di operasional lembaganya sebagai PATBM gitu ya. Dan keterbatasan ini yang kemudian menimbulkan tantangan dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai PATBM, gitu, sebagai garda terdepan dalam mencegah dan merespon kasus-kasus anak yang terjadi. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah ada peluang yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendorong PATBM ini agar setara dengan organisasi masyarakat desa lainnya yang sudah ada di desa seperti Karang Taruna, Posyandu, RT RW ya, BUMDes dan lainnya gitu. Karena kan kalau mereka secara otomatis tiap tahun akan mendapatkan alokasi dana dari desa gitu. Sedangkan PATBM di kebanyakan tempat itu ya seperti kita tahu ya kesulitan gitu. Padahal tugas-tugasnya mereka itu sangat penting gitu. Apakah ada peluang Bang untuk menjadikan PATBM ini juga sebagai LKD ya, lembaga masyarakatan desa yang ditetapkan lewat Perdes gitu misalnya? Iya, saya kira memang harus dorong ke sana Mbak ya, supaya desa memiliki peraturannya. Dan juga kita juga mengadvokasi di level kabupaten kotanya supaya bupati atau wali kota juga memiliki semacam selain surat edaran yang kita bantu siapkan dan lain-lain, juga mereka memiliki peraturan. Nah, salah satu contoh memang tantangannya itu beragam. Desa yang pernah didampingi lewat program kementerian, kadang-kadang ini di awal selama mereka punya program, mereka progresnya bagus. Tapi ketika nggak punya program, nah ini progresnya menurun, ya. Nah, tapi ada hal yang positif dan negatif. Tapi di salah satu kabupaten kota itu di Abdia,
Nah, itu karena kita mulai dari dari kebutuhan di desa ya. Jadi mendorong munculnya peraturan desa dan juga diperkuat lewat peraturan bupati dan diperkuat lagi surat edaran bupati untuk memastikan setiap desa itu minimal wajib menganggarkan 12 juta minimal. Nah, ini sangat efektif ya pergerakan perlindungan anak yang ada di desa Abdia te- dan itu pergerakannya ke seluruh desa. Nah, cuma tantangannya pergerakan ini ada desa yang menggunakan sistem PATBM secara baik, ada juga dananya kadang-kadang tidak tepat sasaran, ya. Nah, tinggal dikuatkan tim pendampingnya. Nah, setelah ada di level desa, di level kabupaten, di level dinas, selain mereka punya fasilitator untuk PATBM, kita juga menggandeng pendamping desa. Ternyata teman-teman pendamping desa ini sangat efektif ya, karena selalu dijadikan teman diskusi aparatur desa dalam setiap perencanaan. Nah, sehingga ada desa-desa yang tadinya eh, punya alokasi anggaran minimal 12 juta, kadang-kadang itu bisa meningkat lewat perencanaan yang didampingi oleh teman-teman yang memiliki perspektif yang bagus. Nah, tinggal dinas menggunakan sumber daya pendamping desa ini apa yang bisa disinergikan. Walaupun mereka punya tugas yang banyak, tapi setelah mereka dapat terbangun hubungan baik dengan kita dan kita juga mendorong mereka di depan sehingga mereka lebih terbantu dalam membantu perencanaan di desa-desa PATBM. Nah, saya lihat di Abdia itu walaupun tidak merata ya, tapi paling tidak di sana itu isu PATBM itu menjadi gerakan bersama. Memang modelnya banyak, Mbak. Ada memang langsung menggunakan sistem seperti pedomannya buku PATBM, jadi aktivisnya secara khusus, tapi memang ada juga yang kita bangun secara gerakan. Nah, saya melihat secara gerakan ini lebih efektif karena tidak dijadikan lembaga baru di desa ataupun saingan baru yang ada di desa. Tapi ketika cuma sistemnya memang harus didampingi itu, Mbak Revi. Nah, di salah satu desa yang menarik itu desa di Lamleot itu ya, itu sekarang sudah punya peraturan dilarang merokok di depan anak-anak dan ibu hamil ya. Jadi kalau kedapatan akan mendapat perlakuan khusus dari aparatur desa, dan tapi di desa itu punya balai rokok di ujung desa, sehingga bisa dikatakan di desa tersebut tidak ada yang anak-anak tidak jika ada anak-anak atau perempuan hamil melihat mereka merokok, baru bisa dikenakan sanksi di desa. Selain tadi program-program pencegahan, program-program respon cepat, ya ada pusat posyandu yang dijadikan sebagai pusat layanan pengaduan, ya selain sistem gerakan untuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi tantangannya tetap beragam. Oke. Tapi paling tidak kita bisa belajar banyak ya Bang dari paparan Bang Taufik tadi. Kalau saya mencatat bahwa ternyata juga sudah ada surat edaran dan juga peraturan bupati yang mewajibkan desa-desa di Aceh yang memiliki PATBM itu menganggarkan ya Bang ya minimal 12 juta. Itu buat saya tuh pasti Bang, karena tidak semua betul. Pemerintah juga punya political will seperti itu gitu kan isu anak bukan merupakan isu prioritas bagi mereka gitu. Oke. Nah, Bang Taufik, kalau kita lihat kan salah satu hak anak adalah berpartisipasi ya. Mereka memiliki hak partisipasi dalam segala keputusan, istilahnya seperti itu yang mempengaruhi hidup mereka gitu. Nah, apakah dalam program-program kampanye hak anak di Aceh yang juga
sudah dilakukan ini melibatkan anak-anak, Bang, secara langsung? Kalau iya, bentuknya seperti apa? Bagaimana caranya mendorong pelibatan anak-anak di Aceh ini untuk terlibat dalam melakukan advokasi terhadap pemenuhan hak-hak mereka? Ya, nah contoh di desa, kalau di desa PATBM yang didampingi seperti di Aceh Barat Daya misalnya ya, atau di Molabo ya, atau di tempat di Aceh Besar juga ya. Eh, Kalau yang di Abia itu saya dapat informasi dari 12 juta itu anggaran khusus 3 juta itu anggaran untuk penguatan forum anak. Jadi itu yang kegiatannya banyak ya, mulai dari menumbuhkan kegiatan-kegiatan positif di desa. Salah satu pendekatan pendampingan yang kita lakukan itu adalah membantu anak-anak membantu ataupun mengkapasitasi mereka dalam membaca peta sosial. Nah, misalnya praktek ansos berbasis hak anak ya. Nah, ternyata ini sangat membantu mereka mengenali dan menemukan permasalahan dan kompleksitas isu anak yang ada di desa dalam perspektif anak ya. Jadi selain memunculkan forum anak, tapi kita menggerakkan kelompok-kelompok anak baik secara individu maupun secara berkelompok ya, baik yang berada di lembaga pendidikan ataupun di non lembaga pendidikan. Nah, mereka itu bisa dipertemukan di dalam diskusi bagaimana membaca peta sosial dalam pendekatan hak anak. Nah, lalu dikapasitasi bagaimana mengorganisir permasalahan ini dalam pendekatan 2P, peran anak sebagai pelopor, lalu mereka bicarakan di dalam forum-forum, yaitu di forum-forum anak. Nah, di banyak tempat yang kami dampingi memang agak sedikit berbeda. Forum anak dilembagakan, kalau kami forum anak itu memang betul-betul forum untuk mereka menggerakkan isu-isu yang mereka baca ya. Lalu forum ini tidak hanya ketika forum itu betul-betul forum ini dimanfaatkan sebagai media komunikasi anak-anak, di mana anak memberikan pandangannya dan orang dewasa mendengarkan. Nah, jadi ada banyak organisasi atau kelompok anak, basisnya bisa sekolah, basisnya bisa kelompok belajar, basisnya bisa kelompok kegiatan bersama, seperti misalnya ada anak-anak punya kegiatan bersama main bola. Nah, jadi kita bisa masuk di sana ya, di kegiatan mereka, lalu menggunakan kegiatan itu menjadi media belajar bersama dalam mengenali masalah-masalah mereka. Jadi paling ya setiap tahunnya didorong supaya punya forum di mana ketika mereka sudah tahu apa yang hak-hak mereka, setelah tahu bagaimana mereka membaca keadaan sosial di desa mereka, lalu mereka memiliki forum di mana forum itu suara mereka didengarkan. Tentu desa juga disiapkan, terutama orang dewasa, para pengambil kebijakan juga disiapkan cara mendengar, kemampuan mendengar suara anak. Jadi tidak semua aparatur desa itu mendapat kapasitas, orang dewasa mendapat kapasitas bagaimana mendengar dan menghargai pandangan anak. Jadi peningkatan kapasitas untuk orang dewasa memiliki kemampuan mendengar dan menghargai pandangan anak ini juga menjadi penting, Mbak. Jadi di banyak praktek dan pengalaman kita yang selama ini kita hanya mendampingi peningkatan kapasitas anak, mereka berkegiatan, dan kadang-kadang juga sayangnya menjadi aktivitas baru seperti organisasi orang dewasa. Nah, ini yang sebenarnya kalau di kita tidak mengharapkan. Jadi seharusnya anak-anak bisa lebih bebas memiliki waktu luangnya, tapi tidak dijadikan waktu luangnya itu dalam bentuk kerja-kerja seperti organisasi dewasa lainnya.
Ya, karena kita masih dapat temui anak-anak ini diajarkan cara cari proposal, menggalang dana, sehingga waktu luangnya habis untuk itu. Jadi saya kira ini tantangan kita adalah di pendampingan, Mbak. Oke. Berarti memang pendekatan yang dilakukan kawan-kawan di KAPA memang sedikit berbeda ya Bang ya untuk penguatan forum anak Ya. ini gitu. Ya. Oke. Nah sebelum saya lanjut, saya mau menyapa teman-teman yang sudah ada di live Instagram Let's Talk malam hari ini. Selamat malam Mbak. Oh ini ada Mbak Farah Cice, kemudian ada Kak Fania, Kak Diah, Bang Zul, Bang Farhan, Kak Ririn, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih masih bergabung bersama saya dan Bang Taufik, walaupun sudah semakin malam. Semakin malam ya. Teman-teman tetap semangat untuk ngobrol bersama kami. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun respon terhadap tema kita malam hari ini, yaitu pemenuhan hak anak, pemenuhan dan perlindungan anak-anak. Kita belajar dari Aceh. Ya, oke. Tadi kalau kebanyakan nih Bang, kalau forum anak itu kan juga didorong untuk berpartisipasi. Kalau tadi Bang Taufik bilang kebanyakan yang terjadi kita mendorong anak untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapatnya, tapi orang-orang dewasa di sekitarnya malah belum siap gitu ya. Jadi memang dibutuhkan dua arah penguatan ya, ke anaknya maupun ke orang tuanya, ke orang dewasa di sekitarnya gitu. Dan kalau di Aceh sendiri Bang, apakah anak-anak sudah mulai terlibat dalam musrenbang misalnya? Karena kan seingat saya di musrenbang itu juga salah satu syaratnya keterlibatan tidak hanya kelompok perempuan tapi juga kelompok anak untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapatnya terkait dengan kegiatan perencanaan dari level desa hingga level musrenbang di kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Nah ini yang peluang kita ketika pemerintah kabupaten kota itu ingin mendapatkan penghargaan KLA. Jadi salah satunya kan untuk anak-anak dipastikan hadir dan bersuara, ya. Walaupun belum semua kabupaten kota memiliki pendampingan penguatan kapasitas forum anaknya, tapi paling tidak itu menjadi prinsip ya di dalam dokumen perencanaan mereka harus anak-anak diikutsertakan. Nah di Musrembang di beberapa kabupaten kota itu mereka punya namanya musrena ya tapi belum merata juga Pak ya. Contohnya misalnya ada forum khusus untuk forum anak merumuskan suara anak ya, lalu suara ini diambil untuk dijadikan dasar penyusunan perencanaan. Ada juga yang memang di contoh di Banda Aceh itu memang langsung di musrembangnya dihadirkan perwakilan forum anaknya. Nah, walaupun dalam kata kutip ya keberadaan keterwakilan anak ini masih terbatas karena biasanya masuk di kelompok kerja sosial budaya. Jadi belum berada pada semua pokja yang ada. Jadi sehingga di pokja yang sifat yang kesannya lebih kepada perencanaan penganggaran yang lebih besar itu belum masuk keterwakilan anak di sana. Biasanya mereka masih hampir sama seperti kelompok perempuan, masih berada di kelompok kerjanya sosial budaya. Seakan-akan masih wilayah itu, tetapi belum menjadi mainstream ke seluruh sektor kelompok kerja yang ada di Musrembang itu. Nah, tetapi bisa dikatakan di seluruh kabupaten kota saat ini karena sedang digerakkan pengembangan kota layak anak, itu sudah keberadaan keterwakilan anak di Musrembang sudah diikutsertakan. Oke, berarti sudah mulai ada angin segar ya Bang ya
pelibatan Ya, anak. jadi forum anaknya sudah mulai ada, ya. Eh, dan di tingkat provinsi ada adik-adik Fatar namanya, teman-teman Fatar, forum anak Tanah Rencong. Nah, ini mereka kerjanya sangat baik dan positif, ya, dan sangat aktif dengan menggunakan media sosial dalam membangun diskusi rutin, dan juga mendampingi teman sebaya di dalam mengadvokasi isu-isu anak melalui gerakan pelopor maupun pelapor. Oke. Baik Bang. Eh, Kalau bicara soal hak anak, tentunya saat ini ada salah satu perkembangan penting ya terkait hak anak yang berkenaan dengan akses mereka terhadap informasi layak anak gitu ya Bang ya. Nah, tapi Ya, dengan benar sekali. internet dan juga media sosial saat ini, di satu sisi internet membuka peluang anak-anak untuk mendapatkan informasi yang beragam, tapi tentunya yang juga bermanfaat bagi mereka. Tapi di sisi lain juga membuka anak-anak untuk menjadi korban kekerasan berbasis online ini, Bang. Ya. Apakah ada upaya, Bang, dari kawan-kawan di KAPA ini untuk mendorong anak agar mereka terlibat dalam kampanye hak anak menentang segala bentuk kekerasan online ini, Bang? Dan bagaimana cara terlibat mereka? Ya, jadi di forum-forum diskusi di forum anak, ya, itu mereka ada satu bidang kelompok kerja yang dikenal dengan gerakan internet sehat, ya. Nah, gerakan internet sehat ini ya, terutama adalah bagaimana mereka tidak terpapar informasi hoax, ya, dan juga terpapar isu-isu pornografi, dan lalu bagaimana memanfaatkan media secara sehat, ya. Eh, dan juga memastikan eh, apa secara pribadi-pribadi itu tidak tereksploitasi di ruang media sosial, ya. Tetap berkomunikasi dengan siapa saja secara positif, ya. Dan menghindari hal-hal yang membuat mereka tereksploitasi, dimanfaatkan melalui media sosial. Jadi ada forum rutin yang dikembangkan oleh teman-teman Forum Anak Tanah Rencong, yang dikenal dengan gerakan internet sehat, ya. Lalu mengisi aktivitas kegiatan di media sosial secara positif, ya, melatih membuat konten-konten positif, ya, dan juga memanfaatkan media informasi ini dengan baik. Saya kira pendampingan ke sana, dan saya dengar dari teman-teman Forum Anak Tanah Rencong ini sudah masuk ke sekolah-sekolah juga, dan juga mencoba memanfaatkan kelompok-kelompok anak yang ada di komunitas, ya. Gerakan internet sehat ini juga sudah mulai masuk, Mbak. Oke, berarti memang sudah ada ya upaya untuk menekan kekerasan berbasis gender online ya, terutama terhadap anak-anak Ya, di. ya, termasuk informasi kekerasan berbasis online, ya. Nah, sebetulnya memperkenalkan kekerasan berbasis gender online ini juga diperkenalkan ke anak-anak, ke teman-teman forum remaja, dan juga teman-teman yang sedang belajar pendidikan. Karena kasusnya juga sangat tinggi, jadi laporan melalui teman sebaya juga angkanya sangat memprihatinkan, sehingga gerakan ini menjadi salah satu gerakan yang jadi concern dari forum anak di Tanah Rencong ini. Oke. Baik. Kalau kita bicara advokasi hak anak ya, menurut Bang Taufik nih yang memang sudah melakukan advokasi hak anak baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional gitu, best practice apa sih Bang yang bisa kita tiru dari aktif dan juga bisa direplikasi
di daerah lain di Indonesia seputar pemenuhan dan juga perlindungan hak anak ini. Kalau tadi saya mencatat ada satu misalnya bahwa ternyata untuk alokasi dana perlindungan anak di desa minimum 12 juta gitu kan. Menurut saya itu sesuatu yang bisa ditiru oleh pemerintah daerah dan juga stakeholder lain di wilayah lain di Indonesia gitu ya, karena belum semua punya political will yang sangat baik sampai mengalokasikan anggaran minimum 12 juta loh gitu ya. Ya, Tapi baik apa lagi Bang yang ada di sana yang bisa jadi pembelajaran buat kami-kami di wilayah lain. ya. Salah satunya yaitu mendorong partisipasi anak ya. Di banyak tempat yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini ya, selama ini kita lupa mengajak orang dewasa juga punya kemampuan mendengarkan suara anak. Jadi selama ini kita ikut berkegiatan mengkapasitasi forum anak ataupun kelompok belajar teman sebaya, bagaimana mereka mengenali hak-hak mereka, mengenali peta sosial di lingkup mereka, lalu menyuarakan pandangan-pandangan mereka. Tapi di sisi lain kita tidak lupa mengajak otoritas ataupun tokoh-tokoh otoritas yang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu untuk mampu mendengar secara aktif dan baik, mendengar aktif ya. Di di desa-desa yang didampingi, ketika aparatur desa dilatih ataupun tokoh-tokoh otoritas ditingkatkan cara mendengar, kenapa mereka harus mendengar. Nah, ternyata dukungannya itu berbeda dengan desa-desa yang tidak mendapatkan pendampingan khusus. Nah, anak ditingkatkan, aparatur desa ditingkatkan, lalu sistem. Nah, sistem ini untuk menjamin keberlanjutannya. Nah, saya dengar di contoh di desa Nehon misalnya ya, nah itu mereka sudah punya program rutin ya, baik dalam menyusun perencanaan di tingkat desa, kalau di sini kampung ya, termasuk alokasi anggaran untuk kepentingan itu. Nah, kepentingan penguatan kapasitas anaknya, orang dewasanya, lalu ada sistem yang memandu, ada forum pertemuan secara reguler ya, sehingga suara anak itu tersalurkan dengan baik ya. Tidak hanya ketika mereka datang ataupun beraudiensi, tapi memang ada forum resmi yang diakui dan itu bersifat wajib ya. Nah, seperti musrembang segitu, Mbak. Ya. Itu yang dimiliki di desa. Yang lain adalah terkait dengan restoratif justice ya. Jadi bagaimana desa memiliki kemampuan penyelesaian anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan adat yang memulihkan, ya. Misalnya, jadi desa juga memiliki satu mekanisme sistem peradilan non formal yang memulihkan ketika pihak kepolisian mengambil upaya diversi, jadi desa punya sistemnya. Selama ini banyak sekali diversi selesai di tingkat penegak hukum, tapi tidak cukup kuat di masyarakat, ya, pendampingan di masyarakat. Nah, misalnya salah satu ada sanksi positif yang dipakai seperti desa Nehon itu, ya, diwajibkan orang tua bersama anak mengikuti konseling terstruktur, konseling berlanjut ya. Jadi waktunya biasanya disepakati pada saat selesai sholat di antara 5 waktu yang disepakati.
bisa saja biasanya disepakati itu di waktu maghrib sampai isya. Jadi si pelaku bersama keluarganya itu diwajibkan datang berjamaah, lalu mereka mendapatkan diskusi rutin, ya, yang didampingi oleh salah satu tokoh ataupun pendamping sosial. Ya, jadi bermitra dia, Mbak. Jadi misalnya di Nehon ini, ya, dulunya itu dibebankan kepada imam setempat, tapi karena banyak sekali aktivitas, akhirnya kita buka jejaring, jadi kita juga bisa masuk. Jadi kami bisa ikut serta memberikan dukungan dan pemulihan, merubah perilaku kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang positif, termasuk menghadirkan teman sebaya. Jadi misalnya sanksi positifnya itu adalah salat bersama selama 60 kali. Nah, jadi ada 60 kali pertemuan. Yang 60 kali pertemuan ini bisa diabsensi oleh imam setempat, tapi pendampingnya itu boleh dari masyarakat, boleh dari tokoh yang ini, sifatnya ngobrol bareng. Jadi termasuk parenting. Nah, jadi termasuk bagaimana pola asuh di dalam keluarga, memperbaiki pola asuh di dalam rumah tangga. Jadi anaknya dapat, orang tuanya juga mendapat dukungan dalam penguatan pengasuhan di dalam rumah tangga. Berarti memang ada baik sebenarnya Bang di bisa pemenuhan dan perlindungan anak-anak di wilayah juga bisa berkembang dengan baik. Tentang restoratif justice ya, penyelesaian secara hukum di luar masalah ya, tapi bicara pengalihan topik juga sudah jelaskan bahwa atau mendapat kasus karena itu saya nggak setuju. Oke, termasuk maskulin sudah dikenal. Pak, nggak dengar Mbak, suaranya putus-putus ya Mbak ya, nggak hilang-hilang Mbak. Ya, apakah isu gender termasuk maskulinitas sudah dikenalkan pada program-program hak anak di Aceh, Bang? Oh iya, biasanya beriringan ya, karena kan ketika kita memperkenalkan konsep hak anak, tentu kita memasukkan isu gender sebagai menjadi arus utama. Di dalam banyak kegiatan, terutama di penguatan kapasitas ya, termasuk di pendekatan analisis sosialnya ya, itu juga kita menggunakan analisis sosial berbasis gender, karena saya kira itu penting ya. Memang tantangannya masih banyak, Mbak. Lagi-lagi masih banyak ya. Contoh seperti profil desa yang didorong menjadi desa PATBM ataupun desa ramah anak. Nah, itu kita dorong juga, walaupun kadang-kadang format dari kabupaten kotanya itu belum memuat data terpilah ya. Tapi dengan adanya kita bisa memberikan dukungan dalam bentuk lain, terutama desa-desa yang didampingi, supaya memiliki data terpilah, lalu bagaimana membaca data terpilah di dalam profil supaya menjadi bahan perencanaan yang responsif gender.
Nah, misalnya bagaimana membaca akses, ya, apakah akses sudah dipastikan diberikan kepada setiap orang secara inklusi, ya, lalu terkait partisipasi, ya, bagaimana keterwakilan, lalu bagaimana apakah anak-anak perempuan itu diberi ruang untuk mengambil keputusan, ya, dan anak laki-laki dan seperti itu. Nah, termasuk manfaat yang akan mereka dapatkan dari setiap perencanaan kegiatan maupun program itu apakah sudah dirasakan atau belum. Nah, contoh misalnya contoh kegiatan analisis sosial kelompok remaja dengan di desa misalnya, ya. Nah, kami misalnya mengajak di satu musola, ya, misalnya di musola itu kita mulai mengajak bagaimana membaca musola ini secara berkeadilan. Misalnya kipas angin, nah itu mereka akan dapat, oh bang, ini kipas angin lebih banyak di depan nih, ambal yang bagus juga di depan nih. Nah, terus kita tanya siapa nih jamaah di depan, laki-laki, jamaah di belakang ibu-ibu, lalu perempuan, anak-anak remaja, anak-anak perempuan. Jadi mereka nggak berdapat kipas angin bang. Jadi mulai dari sana nanti lalu diajak lagi diskusi, ya. Kalau begitu apa nih yang membuatkan kipas angin lebih banyak di depan, amal-amal bagus banyak di depan, fasilitas berwudhu itu masih bercampur laki-laki dan perempuan, ya. Nah, apa nih yang membuatkan itu? Nah, mereka nanti akan memulai, wah ternyata mulai dari perencanaannya itu semuanya melibatkan laki-laki, ya, misalnya, dan itu terlihat misalnya, nah, takmir masjid ataupun pengurus masjid hari ini rata-rata itu laki-laki semuanya. Jadi ya mereka yang merencanakan tentu mereka berangkat dari pengalaman mereka. Nah, biasa jamaah laki-laki itu berdiri di depan, pengalaman mereka di depan butuh angin, maka kipas angin lebih banyak di depan. Nah, adik-adik kita itu sudah mampu mengungkapkan itu ke desa. Jadi ketika itu dipaparkan, ternyata itu cukup memberikan kesadaran positif di aparatur desa. Wah, oh iya ya, selama ini kita kurang melibat. Nah, di beberapa desa itu malah sudah ada takmir dari keterwakilan perempuan. Tapi ini memang pekerjaan yang panjang karena belum semua orang menganggap takmir dari perempuan itu menjadi penting, ya. Karena sebagian takmir itu yang ada di Aceh itu semuanya laki-laki. Ini contoh-contoh sederhana, Mbak, yang ada. Jadi pendekatan gender itu dimasukkan lewat kehadirannya mereka ya, sehingga lebih mudah. Ya. Ya, pendekatan analisis sosial buat gender, Mbak. Ya. Bagaimana pendidikan seksualitas? Apakah sudah jadi anak ya? Ya, termasuk, nah ini memang isu ini memang belum masif, Mbak, ya, tapi paling tidak di kelompok-kelompok tertentu itu sudah diperkenalkan, ya. Misalnya kalau kami baru sebatas di kelas kuliah institutnya, ya, terutama terkait dengan konsep-konsep orientasi seksual, ya. Jadi itu karena belum mudah untuk didiskusikan secara umum, ya. Tetapi di kelas-kelas kuliah institut yang sudah mendapatkan pembekalan di awal, jadi mereka lebih mampu melihat konsep manusia yang lebih utuh dan luas, ya. Nah, terutama adalah bagaimana memastikan kesetaraan dan keadilan untuk setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan orientasi seksual yang berbeda.
termasuk terkait dengan hak-hak seksualitasnya. Oke, berarti sudah mulai dilakukan, tapi memang butuh lebih banyak penguatan yang banyak untuk pendidikan seks dan seksualitas. Benar, Pak. Ya, karena sering sekali diskusi dengan waktu yang terbatas itu akan memunculkan masalah baru. Jadi kalau diskusi yang panjang itu jadi akan membuka keinginan pengetahuan yang bertambah. Jadi sehingga tidak mengurangi tantangan yang lebih berat. Ya. Oke, baik. Ya, nggak kerasa Bang, sudah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol. Tapi ini pertanyaan terakhir Bang, sekaligus closing statement. Apa kira-kira agenda prioritas dalam pemenuhan di Aceh ke depan Bang? Bisa diulangi Mbak tadi suaranya nggak? Apa agenda prioritas dan pemenuhan hak di Aceh ke depan Bang? Hilang suara saya. Hilang. Halo? Ya Bang, halo Mbak, halo. Nih. Okay. Ya. Ada yang terakhir Bang, sekaligus closing statement. Tapi agenda prioritas dan hilang suara di Aceh. Oh, sudah terdengar? Ya mohon maaf. Suaranya, Mbak, ya. Di sini sedang hujan deras Bang. Oh ya. Agenda prioritas ke depan agenda prioritas ke depan ya? Untuk pemenuhan hak anak di Aceh. Ya, agenda prioritas ke depan ya, Mbak ya. Halo? Iya. Iya, Mbak. Ya, baik. Kalau Kapas sendiri lagi mendorong perubahan kanun ini ya, ada 2 pasal yang menurut kami ini menjadi agenda serius ya, karena ini menjadi tantangan kita ke depan. Ketika 2 pasal ini belum dicabut, maka banyak sekali persoalan dari sana yang menjadi masalah baru ya. Lalu juga upaya pencegahan pernikahan usia anak, karena di sini juga lumayan sangat tinggi ya, tapi belum punya kebijakan khusus di bidang itu ya. Nah, ini salah satu ruang advokasi yang ke depan yang mungkin akan menjadi agenda kami ya. Selain dengan itu, saat ini kita lagi mendampingi juga dalam 2 tahun ini ke depan seluruh kabupaten kota itu punya UPTD PPA ya, yang berstandar ya, karena selama ini P2T P2A yang masih kerja-kerjanya sifat relawan, jadi ini belum cukup maksimal dalam memberikan dukungan layanan terutama bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, kita dengan kebijakan yang ada itu menjadi peluang supaya seluruh kabupaten kota memiliki UPTD yang berstandar dan layanan terpadunya itu benar-benar bisa diterapkan di seluruh kabupaten kota. Ya, itu saya kira Mbak ya. Jadi ini yang termasuk juga partisipasi anak di dalam perencanaan. Nah, ini juga kita dorong supaya punya forum resmi, karena selama ini baru ada lembaga forum anak, tapi belum punya forum resmi di mana agenda-agenda anak disuarakan dan para pengambil kebijakan itu benar-benar mendengar aktif
mendengar aktif dan memasukkan pandangan anak dalam dokumen perencanaan pembangunan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Kami belajar banyak malam ini dari Pak. Sehat. Ya, sehat. Terima kasih ya. Ya, Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, saya terima kasih juga. Ya. Ya. Baik. Suaranya hilang ya. Ya, terima kasih Bang Farid ya. Ya. Ya, baik teman-teman semua. Mbak Ira dan kawan-kawan yang bergabung dalam diskusi ya. Iya. Salam buat teman-teman aktivis hak anak di Aceh. Semoga agenda prioritas yang tadi disebutkan bisa tercapai dalam 2 tahun ke depan. Ya. Kalau kata mudah-mudahan lebih cepat. Iya. Ya, mudah-mudahan ya, karena ini kan memang sudah masuk dalam agenda pembahasan. Mudah-mudahan 2 pasal yang memang kita dorong dan kita rekomendasi itu segera ada perbaikan. Oke. Ya, dan sekali lagi terima kasih Bang Taufik untuk waktunya mengobrol santai di malam hari ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Temani saya dan Bang Taufik ngobrol-ngobrol di live Instagram TikTok edisi 3 spesial dari anak-anak. Semoga kita tahu di anak nasional di tahun-tahun ke depan mendorong dari komunitas dan perlindungan anak jangan kayak Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua partisipasi. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, salam ya, makasih banyak. Oke. Oh ya, sebelum ditutup ada pengumuman, teman-teman ada talkshow Let's Talk berikutnya minggu depan tanggal 31 Juli jam 19 waktu Indonesia Barat di Jakarta untuk ikutan dengan tema feminisme dan jangan lupa untuk selalu dan kami juga mengundang teman-teman website-nya tema gender lain-lain yang berbeda. Jadi terima kasih banyak dan kami tunggu teman-teman di kegiatan-kegiatan. Saya Ganti, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Salam.